Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk pada materi dan narasumber ketiga kita, yakni Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Tata Taufik MA yang akan menyampaikan terkait wakaf untuk kemandirian umat. Kepada ayahanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya korban dikerjain oleh panitia. Dia tahu betul kalau saya bukan ahli wakaf, jadi sengaja ngasih judul. Tapi kalau disajikan Ustaz Anang, kemudian Ustaz Sofwan Mana, sebenarnya selesai kan masalah. Cuman perjalanan saya dari Kuningan ke sini kan harus dihargai juga. Jadi operator langsung ke halaman ketiga, apa itu isinya tuh? Penyelesaian. Nah, ya udah itu. Karena dikasih judulnya wakaf dan pengembangan ekonomi umat, saya juga termasuk yang pesimis. Apakah ekonomi umat itu perlu dikembangkan atau tidak? Karena dalam definisinya kalau peningkatan ekonomi umat itu, kemandirian ekonomi umat itu kan kemampuan umat untuk hidup mandiri, ngurus urusannya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya berarti kan tidak usah ada pengembangan dari luar, tapi itu negatif ya. Nanti Pak Anang yang akan menyelesaikan. Saya sengaja akan memberikan pertanyaan itu. Tapi paling tidak masyarakat kita ini 3 tingkatannya. Yang pertama ayatnya wal takun minkum ummatun yakuna ilal khair. Ya ini yang ada di depan ini tugasnya semua. Ya para intelektual, para ulama, para ustadz itu semuanya termasuk yang pertama. Jumlahnya sedikit. Masyarakat kita Indonesia saja 270 juta. Itu ustadznya insya Allah sedikit. Kalau kebanyakan nggak mampu menanggung sertifikasi pendidik. Jadi makanya jumlahnya sedikit. Nah dari yang sedikit ini kemudian dia turun membina individu. Nah gambarnya turun kan, itu ada yang turun membina individu, maka di situ misalkan ya bina yakin sholat atau zakat, itu kerjaannya para intelektual membangun itu. Nanti di bawahnya akan masyarakat yang lebih luas lagi. Diharapkan masyarakat yang lebih luas itu termasuk orang-orang yang, saya tidak akan panjang ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian termasuk masyarakat yang juga yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Saya kira ini kondisi masyarakat. Jadi bukan hanya bisa makan, bukan hanya bisa punya mobil, bisa punya apartemen, tapi kalau tidak amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sebenarnya belum berhasil. Sholat saja tidak cukup, zakat saja tidak cukup, tapi aktivitas sosialnya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkarnya tetap harus dijalankan. Itu baru akan disebut sebagai masyarakat yang stabil. Jadi pembangunan melalui sosial saja saya kira harus tidak terhenti, harus ada kelanjutannya amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan ini ada beberapa ayat, minimal ada 3 kondisi masyarakat seperti ini. Kemudian yang atu zakat itu tadi ada atu zakat, tapi ujungnya harus tetap amar bil ma'ruf. Kira-kira gitu Pak Anang. Wakaf iya gitu, tapi tetap harus ada aktivitas yang lain. Jadi wakaf bukan sesuatu yang menjadi tujuan kemudian selesai. Nah, kemudian yang berikutnya yusari'una fil khairat, kira-kira gitu ya. Itu aja. Nih dari segi keumatannya saya. Dan saya tidak akan berbicara wakaf karena takut kawalat sama ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tata Taufik yang sudah menyampaikan. Sedikit namun itu nilai poin yang amat besar. Jadi meskipun kita berwakaf, kita juga harus membina akidah kita dengan baik. Tidak cukup dengan zakat wakaf saja.